tengah sengketa tanah antara Atta Lariksya dan Dede Tasno, situasi pun justru semakin rumit. Pihak ketiga dalam hal ini Vicky Tra mengajukan gugatan perlawanan terhadap keduanya yang kemudian mengungkapkan fakta baru. Jika Dede Tasno yang sebelumnya dikabarkan telah meninggal dunia ternyata sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Makassar. Setelah sempat tertunda, sidang yang digelar kemarin pun akhirnya menetapkan jadwal mediasi pada tanggal 17 Juli 2025. Pertanyaannya kini, mungkinkah Dede Tasno yang sedang ditahan dapat hadir dalam mediasi tersebut? Hari ini sidang pertama, pemeriksaan legal standing, kita sebagai kuasa. Selanjutnya mungkin akan ditentukan jadwal mediasinya. Kita nunggu dulu jadwal dari mediatornya kapan bisa dilaksanakan mediasi. Baru nanti kita pastikan jadwal mediasinya kapan gitu. Itu kabar hoax ya. Kalau Pak Dede Tasno meninggal kita nggak mungkin hadir sebagai kuasa hukum. Tapi yang pastinya kabar-kabar itu kita bantah total ya. Nah kalau Pak Dede Tasno yang meninggal pastinya kita nggak bisa hadir hari ini gitu untuk mewakili Pak Dede Tasno. Iya masih hidup. Sampai sekarang masih sehat. Untuk hari ini itu karena pada tanggal 26 Juni ada informasi untuk para terlawan satu kemarin harus dicari keberadaannya karena ada informasi meninggal dunia. Kemudian hari ini sidang kedua untuk mengkonfirmasi itu dan ternyata terlawan satu tidak meninggal dunia. Ya memang pihak Dede Tasno memang masih di dalam tahanan ya terkait kasus korupsi. Kalau kita sih lihatnya dari pihak Atta Larik ya sangat menyayangkan sebenarnya, tapi konsekuensi hukumnya sudah jelas bahwa ini ada pihak yang dirugikan. Kalau kewenangan hakim itu sebenarnya ketika memang ada berita meninggal itu harusnya meminta kepada ahli waris menunjukkan bukti surat kematian. Diketahui, gugatan yang diajukan oleh Dede Tasno sejak tahun 2015 berujung pada eksekusi sebuah rumah di Kabupaten Bogor. Namun munculnya Vicky Tra yang mengklaim sebagai pemilik salah satu lokasi yang dieksekusi memunculkan sebuah kejanggalan. Kedua belah pihak kini saling menunjukkan bukti dan sama-sama mengaku sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. Lantas, seperti apakah strategi mereka menjelang mediasi pada tanggal 17 Juli mendatang? Di awal kami pernah menyampaikan bahwa tujuan dari kami melakukan gugatan perlawanan itu adalah ada dasarnya. Kami mengajukan gugatan itu tanpa dasar nggak mungkin. Kami di sini lawyer para pelawan adalah kami punya bukti untuk itu, bukan menyari-nyari kesalahan. Ini fakta dan benar-benar bahwa rumah yang dieksekusi itu adalah bukan rumah yang ada dalam pihak gugatan ya pada tahun 2015, dan kemudian pada saat melakukan eksekusi itu juga tidak disebutkan dalam putusan itu apa objek yang dieksekusi. Yang dieksekusi nggak disebutkan objek milik klien kami itu. Terkait dengan siapa pemilik atas rumah itu adalah milik klien kami. Gugatan itu datang atas nama saya, dan dari awal dari tahun 2015 pengadilan, dari kuasa hukum saya sebagai tergugat menjelaskan bahwa penggugat tidak tahu titik-titiknya, bahwa saya bukan tinggal di situ. Saya pernah numpang tinggal di situ, iya. Pernah menumpang tinggal di situ, iya. Rumah saya aslinya saya baru bangun start tahun 2010.